Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang candle rank teori dalam konsep ICT. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe. CRT atau candle rank teori di dalam konsep ICT berfokus pada bagaimana setiap candle dapat digunakan untuk menganalisis pergerakan harga yang mencerminkan aktivitas dan niat dari smart money. Pemahaman ini membantu trader untuk menemukan pola manipulasi dan menangkap peluang yang dibuat oleh pergerakan harga institusi besar. Komponen penting dari candle rank teori dalam konsep ICT yang pertama adalah body atau badan candle, yang kedua adalah wick, shadow, ekor candle, yang ketiga adalah high dan low. Yang pertama body candle atau badan candle. Dalam ICT, body candle mencerminkan pergerakan harga yang signifikan dan menunjukkan niat dari smart money. Sebuah body candle yang panjang menandakan momentum kuat, baik dari sisi pembeli maupun penjual. Kemudian yang kedua, wick, shadow atau ekor candle. Wick menunjukkan titik di mana harga mencoba menembus level-level kunci seperti support atau resisten, tetapi gagal bertahan di sana. Dalam konsep ICT, wick seringkali dianggap sebagai liquidity run, di mana smart money sengaja mendorong harga untuk mengambil liquidity dari stop loss trader sebelum menggerakkan harga ke arah sebenarnya. Yang ketiga adalah high dan low candle. Harga tertinggi dan terrendah dari candle digunakan untuk menentukan rentang harga di mana likuiditas dan order institusi berada. Dalam ICT, level-level ini sering menjadi area di mana retracement atau breakout dapat terjadi. Untuk mencari CRT atau candle rank theory, yang pertama adalah kita melihat body yang relatif lebih besar. Selanjutnya yang kedua adalah kita mencari CRT, candle rank theory low, dan CRT high. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mencari wick. Ya, apakah wick ini terjadi mensweep dari CRT low atau CRT high. Kemudian kita lihat di sini yang terjadi di TF yang lebih kecil itu biasanya adanya akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana penerapan candle rank teori dalam konsep ICT. Penerapan CRT di dalam konsep ICT kita bisa melihat TF yang lebih besar. Biasanya kita memakai H4, daily, bahkan weekly. Kalau di indeks itu bisa pakai H1. Yang pertama kita harus melihat body ya. Apa yang kita lihat? Yang pertama adalah melihat body yang relatif lebih besar. Selanjutnya yang kedua adalah kita mencari CRT low atau CRT high sebagai liquidity. Jadi sebenarnya CRT low atau CRT high itu sebagai liquidity. Begitu pula sebaliknya ketika bearish maupun bullish. Yang ketiga adalah wick. Mencari wick, apakah wick itu disapu atau di sweep kemudian kembali. Selanjutnya keempat, baru kita turun ke TF yang lebih kecil untuk mencari konfirmasi. Untuk mencari konfirmasi entry, kita bisa turun di TF yang lebih kecil. Bisa H1, M30, M15, M5, bahkan M1. Jadi kita lihat dulu di H1, M30, M15, M5, M1, apakah dia membuat akumulasi, manipulasi, atau distribusi. Karena biasanya market ketika mau adanya pembalikan arah, dia itu akan membuat akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Untuk mencari konfirmasi entry, kita bisa
menggunakan TF yang lebih kecil ya. Biasanya kita bisa H1, M30, M15, M5, M1 dan lebih sering biasanya kita antara M30, M15, M5 ya. Yang pertama apa yang kita cari ya, kita mencari dulu adanya market structure shift ya, atau adanya liquidity grab ya, market structure shift atau liquidity grab. Kemudian ketika dia membuat market structure shift, baru apa yang kita cari, kita akan entry di area yaitu fair value gap, order block, bahkan BB ya. Kemudian kita bisa juga konfirmasi entry dengan menggunakan OTE. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari contoh dari CRT, Chandler Ring Theory. Yang pertama kita harus mencari adanya body. Ya, ini adalah body candle. Kemudian kita mencari CRT low, ini adalah CRT low-nya. Kemudian ini adalah CRT high-nya. Ya. Ini dia membuat manipulasi di sini. Selanjutnya kita perkecil TF-nya untuk mencari konfirmasi entry. Ya. Kita perhatikan di sini dia ngambil dan ini adalah area manipulasi. Ya. Ini adalah area akumulasi dan ini adalah area distribusi. Di sini kita lihat ya. Di sini ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap. Kalau kita perkecil lagi di TF5, ini ada market structure shift. Jadi kita entry di area ini ya, kita entry di area ini, di area fair value gap, dengan target TP adalah di CRT hex ya. Ini adalah contoh 1. Kemudian kita cari contoh lagi ya. Kita lihat di area ini ada body ya. Kemudian di sini ada CRT low ya. Jadi kita bisa juga mencari wick ya. Mencari wick di sini. CRT low, ini adalah CRT high. Ini adalah bodinya. Selanjutnya kita mencari konfirmasi untuk entry-nya. Ya. Kita perhatikan di sini. Nih, DM15 kita mendapatkan di sini dia membuat market structure shift. Ya, di bawahnya ini ada area fair value gap ya. Di sini ada fair value gap. Jadi kita bisa entry ketika di sini dia ngambil sell set liquidity atau CRT ya, ini CRT. Ini ada akumulasi di sini. Kemudian dia ambil area fair value gap. Jadi kita bisa ambil entry di area ini dengan target TP dia adalah di area CRT low, CRT high. Selanjutnya kita cari lagi ya. Ini ada body ya. Ini body. Kemudian ini ada CRT low dan ini adalah CRT high-nya. Ya, ini ada CRT low, CRT high-nya. Ini adalah wick-nya. Jadi yang pertama kita nyari body, kemudian nyari CRT low, CRT high, kemudian nyari body.
nyari week ya. Selanjutnya kita cari entry. Oke, di sini. Di sini kita temukan ya, kalau kita lihat di M5, ini lebih kelihatan di M5 karena kemarin kita ada entry juga di area sini. Ya. Ini dia sebenarnya udah membuat market structure shift. Kemudian di sini ada area fair value gap ya. Di sini ada area fair value gap. Jadi kemarin kita entry-nya di area ini dengan target TP di CRT ya, di CRT ini CRT hack ya. Jadi kita bisa entry di area sini dengan target adalah di CRT hacks. Selanjutnya kita cari yang sell ya. Ini kita perhatikan di sini ya. Di sini ada candle ya. Kemudian di sini kita ada body candle ya. Kemudian di sini ada CRT hacks. Dan ini adalah CRT low-nya. Jadi kita bisa cari entry di area ini. Kita coba cari entry di area ini. Ya. Jadi kita cari entry di area ini. Pertama apa yang kita cari di sini ada konfirmasi entry yaitu market structure shift. Kemudian di sini ada breaker block ya. Breaker block disertai dengan displacement ya. Kita bisa entry di area ini. Area ini dengan target di CRT ini. CRT hack, CRT low ya. Ini 1/2 lebih. Kita bisa juga di sini ya. Selanjutnya kita mencari contoh di EUR/NZD ya. Kemarin kita ada entry. Kita lihat di sini ada CRT low dan ini ada CRT high ya. Jadi kita kemarin ada entry di area ini, kita lihat kemudian kita cari di M15 ya. Ya, ketika berada di sini di ngambil CRT low, kita lihat di sini ada market structure shift ya. Dan di sini ada displacement dan fair value gap. Jadi kita kemarin ambil di area ini. Jadi kita entry di area ini dengan target TP kita di sini ya. Dengan target TP di atasnya ya, di sini fair value gap atas. Kita entry di sini dengan target TP kemarin di atas sini ya. Biasanya kita TP-nya di bawahnya liquidity nih, khawatir dia tidak sempat ngambil liquidity karena di sini kita juga lihat ada area fair value gap. Kita cari lagi ya. Kita perhatikan di sini ini ada candle ya, body. Jadi ini kita garis di sini ada CRT highs. Kemudian ini adalah CRT low ya. Jadi ketika berada di sini ya, kita cari apakah ada konfirmasi di area sini. Ini adalah area manipulasi. Oke.
Kita lihat di sini. Dia sudah membuat market structure shift di sini. Kemudian kita ukur menggunakan OTE ya, OTE-nya ada di area ini. Kita lihat di sini ada breaker block ya. Ini ada breaker block. Jadi kita ambil di area breaker block dengan entry kita di sini. Ini juga ada entry ya. Kemudian target adalah di CRT low ya. Dan ini ada akumulasi ya. Di sini sebagai akumulasi, ini adalah area manipulasi kemudian distribusi. Selanjutnya kita mencari contoh di GPPJPY ya. Kita ada entry di area GPPJPY. Yang pertama saya melihat adanya body ya, body. Kemudian kita batasin CRT low-nya. Kemudian ini ada CRT high-nya ya. Ini low hex, kemudian kita bisa cari konfirmasi entry di TF yang lebih kecil. Kita bisa lihat di M30 ya. Kita perhatikan di sini dia membuat manipulasi. Dia membuat manipulasi di area ini. Kemudian dia membuat market structure shift. Membuat market structure shift di area ini. Ya, saya lihat di sini. Kemudian dia ngebreak lagi area ini, market structure break. Ya, market structure break di area ini. Dan di sini saya lihat ada area fair value gap. Karena kalau JP ini lebih agresif ya, jadi kita entry di area sini dengan target TP adalah di atasnya, di CTR nya ya, CTR high nya ya, berarti ini udah target ya. Mungkin demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.